dokter pilih vaksin yang mana nih? MMR apa MR? Apa campak aja? Oke. Jadi saat ini memang masih dijual juga vaksin campak di Bio Farma ya. Jadi ada 3 vaksin yang bisa diberikan dengan memiliki perlindungan yang berbeda-beda ya. Dulu memang kita masih berikan vaksin campak aja, tapi kemudian di 2017 dan 2018 ada kampanye nasional introduksi mumps dan rubella se-Indonesia ya. Jadi setelah tahun 2017 dan 2018 itu kita pakainya sudah MR, dan ada yang lebih lengkap lagi memang namanya MMR. Jadi begini, MR dan MMR itu pada dasarnya interchangeable. Jadi kalau pertama sudah pakai MR, yang kedua mau pakai MMR nggak ada masalah. Yang pertama mau pakai MMR, yang kedua selanjutnya MR, yang ketiganya MR, no problem. Mau tiga-tiganya MR silakan, mau tiga-tiganya MMR boleh, jadi nggak ada masalah. Cuma yang harus diperhatikan usia pemulaan pakainya. Kalau kita pakai MMR berarti kita harus gunakan usia minimalnya adalah 1 tahun. Jadi 12 bulan baru kita boleh berikan MMR. Kenapa begitu? Karena pabrikannya nyuruh begitu. Jadi pemberiannya mulai umur 1 tahun, kemudian nanti ada dosis pengulangan yang kedua dan ketiga. Yang keduanya biasanya di usia 15 sampai 18 tahun, dan yang ketiganya sebelum masuk sekolah. Nah, kalau pakai MR juga sama, cuma usia mulainya di 9 bulan, bukan di 1 tahun. Jadi kalau lebih baik yang mana? Sebenarnya yang melindungi lebih cepat lebih baik, karena kita ada resiko juga di antara usia 9 bulan sampai dengan 12 bulan itu kita kan nggak bisa tahu ya. Siapa yang bisa duga sih ternyata di antara usia itu terjadi wabah campak gitu, nauzubillah min dzalik ya. Tapi kalau terlindung lebih cepat kan lebih bagus. Tapi kalaupun emang mau dimundurkan terpaksa gitu ya, karena memang vaksin MR-nya mungkin nggak ada, musimnya lagi libur dan lain sebagainya, ya emang kita mundurkan ke usia 1 tahun, kita berikan vaksin MMR. Kalau diberikan MMR-nya di usia 9 bulan gimana dokter? Pada dasarnya begini, kita ada rekomendasi pabrikan yang memang itu ada data penelitian keamanan maupun efektivitas. Kalau kita berikannya tidak sesuai dengan itu dan tidak muncul efektivitas vaksinnya, perlindungannya tidak ada, yang rugi kan kita sendiri gitu. Jadi artinya vaksin itu bukan yang penting disuntik, tapi bagaimana caranya vaksin yang disuntikan ini bisa masuk secara baik, kemudian menimbulkan kekebalan terhadap penyakit yang diharapkan. Yang penting kan itu. Kalau kita pengen itu tercapai, pastikan dulu nih vaksinnya asli, tempat nyimpannya benar, dan cara pemberiannya juga benar. Nah, yang ketiga ini cara pemberian benar termasuk dengan usia mulai pemberian vaksin tersebut. Jadi seperti itu ya, jangan galau lagi ya.